Kemudian berikutnya yang saya perlu sampaikan sebelumnya, ada yang sudah pernah ikut kegiatan bela negara sebelumnya? Sudah ada ya? Oke. Semoga Bapak Ibu ada rasa cinta terhadap bangsa, tambah kuat, tambah menjadi mendalam lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kami hormati, bela negara ini wajib, ada di undang-undang, wajib. Jadi seluruh warga negara wajib bela, tidak terkecuali. Tujuannya apa kita bela negara? Kita akan hidup, tidak mungkin negara kita selalu aman. Jadi harus kita persiapkan diri, persiapkan untuk menghadapi kalau ada ancaman ada dari luar maupun dari dalam. Jadi bela negara banyak bisa dilakukan untuk bagaimana kita harus bela negara. Kadang ini juga udah banyak menyampaikan tentang bukan hanya mau angkat senjata mau perang. Ibu saya hadir di sini itu sudah bela negara, niat baik untuk hadir. Ya. Kemudian saya perkenalkan diri saya Kolonel Amir, saya Kasudit Lingkup Masyarakat, Direktorat Bela Negara di Kementerian Pertahanan. Jadi saya mengurus bela negara di seluruh Indonesia, Ormas, LSM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader partai. Kemarin partai juga ikut bela negara di Rumpin. Seluruh anggota partai PAN, Partai Amanat Nasional yang lulus DPR RI ikut diklat. Jadi bentuk bela negara adik-adik Bapak Ibu yang hormati ada dua. Ada diklat, pendidikan dan latihan, ada model sosialisasi muka seperti ini. Itu bentuknya. Ya. Jadi kalau sudah mengikuti model yang saya sampaikan, itu sudah bisa jadi kader bela negara. Kalau belum ikut diklat atau sosialisasi tadi yang saya bilang, belum boleh dikatakan kader, belum boleh menggunakan atribut bela, tidak boleh karena ada regulasinya dibuat oleh Pak Prabowo dan teman-teman waktu dia jadi menteri. Sekarang kan sudah jadi presiden ya itu. Jadi kalau saya bercerita tentang ormas banyak sekali. Ormas SKB Kota Bekasi yang baru dibentuk, ya. Ini juga teman-teman sebelum saya ke materi, ya, ini juga teman-teman ormas SKB Bekasi yang terbentuk juga ada di hadir. Kalau ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan nilai-nilai bela negara, bisa juga dibubarkan ormas ini. Ormasnya bisa dibubarkan karena waktu mendirikan ormas Pak Cahyo ini dan Pak Lim, itu dia minta izin di kantor saya. Dia nggak bisa, saya mau daftar ormas, nggak boleh. Dia harus ada izin dari Kementerian Pertahanan. Ormasnya Pak Cahyo. Kalau ormas Pakat itu saya di luar itu. Ormasnya Pak Cahyo ini Kementerian Pertahanan yang bina. Kementerian Pertahanan mengawasi. Jangan sampai ada yang salah jalur. Ya, kita peringatkan dulu, kasih tahu. Karena kemarin Bapak Ibu yang akan mati, mudah-mudahan Bapak tidak ngantuk, ya. Kalau ngantuk keluar dulu, atau minum kopi, ya. Kemarin ada satu saya bubarkan ormas bela negara karena dia tidak ada kegiatan. Saya kirim surat ke Kementerian Hukum, saya cabut izinnya, bubar dia. Jadi Pak Cahyo
mohon diambil teman-teman, ya artinya, dan semua juga yang lain kehidupan kita ini, bagaimana kita berdiri ibadah dalam sini, bela negara. Sampai operator jangan main HP dulu. Karena kalau main HP, saya suruh lanjut, itu bukan bela negara, karena dia konsen juga, ya kan? Ya, setuju. Bagaimana di pramuka? Ada yang ngatur? Enggak. Ya, oke. Ini bela negara dan implementasi. Kalau saya ngoceh terus, nggak lihat apa gambar-gambar, mungkin beda. Ya, oke. Lanjut Mas. Ini namanya Pak Amir. Saya tidak promosi, saya tidak iklan. Kenapa? Nanti kalau ada yang kita ketemu, ini mau hari bela negara, upacara hari bela negara, siapa tahu nanti yang terlibat upacara, kita bisa terbang ya, apa pramuka, ya. Saya tinggal di Halim, ya, di komplek TNI Halim. Oke, lanjut. Ini video kita lihat, ya. Saya nyantai aja karena kalau kita terlalu tegang, ini ceramah, bukan pendidikan dan lagi yang tadi yang sampaikan Pak Dandi. Nanti ada yang mau diklat boleh, itu di lapangan, ya kan? Iya. Sekarang ini sangat terasa sekali. Tidak apa-apa, udah selesai Pak Jokowi, tapi masih ada arahannya yang pernah kita dengar. Karena kita sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik. Ini dia membahas tentang bela negara. Ancaman non fisik. Jadi sekarang bahas bela negara, bukan politik, di Bekasi saja, bukan. sosial budaya. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama semangat rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas sore hari ini kita akan membahas pemantapan program bela negara yang bisa mengukur energi kolektif. Jadi waktu alumni Presiden Pak Jokowi, dia menyampaikan begitu pentingnya bela negara tadi. Ini juga Bapak Adik yang pramuka, kenapa saya juga begini? Biar Pak Amir tidak dikatakan asal ngoci, asal ngomong. Ini dia program nasionalnya pemerintah ada di dalam revolusi mental. Lanjut. Pokoknya Pak Operator perhatikan jadi biar cepat selesai. Ya kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik pramuka, kita selaku warga negara ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa negara harus dibela? Kenapa harus negara dibela? Makhluk hidup saja, dia mau hidup dia harus membela, menjaga diri, cari makan untuk hidup, apalagi manusia. Yang kedua, apa yang harus dibela oleh negara? Yang dibela negara, kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, siapa yang bela negara? Ya ada semua kita yang bela negara. Coba bayangkan sekarang Uni Soviet lawan Ukraina, apa? Harus dipersiapkan untuk menghadapi kalau ada ancaman. Mudah-mudahan tidak. Ya, kalau aman kan ya silaturahim kita, diajak KB makan-makan, ya ngopi. Lanjut Mas. Ini sejarah. Ada di pramuka pernah belajar sejarah. Jadi sejarah ini tidak boleh ditinggalkan. Pak Amir ada, bapak-bapak ada, dan adanya. Ya kalau nggak ada sejarah, banyak yang harus bisa diambil hikmah. Dia pantang menyerah, orang tua kita dulu berperang. Itu sudah bela negara. Tidak di komando itu sudah bela negara. Belum ada dasarnya, regulasi tidak ada. Wih, itu bela negara. Nyawa temannya apa untuk bela? Banyak dalam sejarah yang lain. Lanjut.
Coba diputar, coba. Ini contohnya, mengingatkan kita. Ya. Proklamasi dan bangsa Indonesia. Adik-adik pramuka kan masih belajar tentang sejarah. Menyatakan Penting. kemerdekaan Indonesia. Nanti kalau Pak Amir mati dan lain-lain yang benar-benar seumpama, ada yang menerus bangsa. Ya. Dan lain-lain. Cukup lanjut ya waktunya. Ya. Kemudian berikutnya, ini adik-adik pramuka Presiden Soekarno. Dia pernah bilang, perjuanganku lebih mudah kalau mengusir penjajah. Dia lebih mudah mengusir penjajah. Kalau dia tahu namanya, perjuanganmu akan lebih sulit karena itu lebih sulit kalau kita tahu. Pak tahu saya tahu luar negeri lama tak ketemu. Kan waktunya terus jauh. Ya, kemudian Bapak Ibu dan Bapak, ini kondisi bangsa kita. Begitu besarnya penduduknya saja nih, sudah 270. Ininya juga nih, coba budaya, suku, agama, bahasa begitu banyak. Jadi kita keberagaman ini harus dijaga dengan baik karena itu memperkuat persatuan kita. Kekuatan bangsa Indonesia dengan keberagaman. Oke, lanjut. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai Bapak bilang, kok nggak ada budaya daerah saya. Ini contoh saya ambil ya, sampai ya. Jadi begitu keberagamannya. Mungkin di Kota Bekasi toleransi, keberagaman harus kita jaga. Karena kalau pecah seperti ini membawa suku sangat berbahaya. Kita dengar di Surabaya, orang tua sudah kita di sini semua orang lain. Akhirnya di Surabaya kacau, orang mau keluar kita takut. Oke, lanjut. Ada maksudnya. Ya. Ini kalau saya ngoceh terus, nanti kemudian takut. Ya, saya. Ini keberagaman, toleransi. Ya, toleransi. Ini agama, toleransi. Mereka satu rahim Indonesia. Kalau ada yang mantu, pokoknya silakan. Ya, yang penting jangan. Tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa, itulah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Beragam dan tenang damai, itulah kita. Damai dalam keberagaman. Dunia kita Itu memberikan mengingatkan kita tentang keberagaman. Yang kita saya pemikiran berikut gak ada. Mari kita berdoa sesuai kayak itu. Dulu di Jakarta ada lagi yang ngoceh agamanya orang. Gimana gak rusuh? Urus agama, mari kita ibadah sesuai agama. Iya. Aduh, ayo. Lihat dulu ya. Balik. Ayo kita sekarang kondisi kemajuan teknologi. Teknologi begitu majunya saat itu, Bapak juga sudah paham pasti kalau ada handphone apa segala. Kita saja mau makan, biasanya mau kendaraan, naik mobil, apa itu? Selamat datang program Pancasila, silakan. Terima kasih sudah hadir. Ayo silakan dulu. Ini sama apa? Program Pancasila kan? Sri Kandi dan Pemuda PT. Oke, terima kasih. Sri Kandi ya. Nah, ini Bapak Ibu yang hormati, kemajuan teknologi begitu mempermudah kita. Mau naik gojek, kalau mau naik mobil, tak perlu di mobil. Bukan persoalan ada pilihan. Itu kan sekarang itu kita udah di belakang tinggal. Tidak cari parkir lagi. Begitu mau beli makan aja.
masih goreng apa tambah saya. Begitu majunya teknologi. Tadi disampaikan Pak Soekarno, melawan bangsamu lebih sulit dipastikan. Inilah dia. Lanjut. Nah, media sosial. Pengguna media sosial itu ada berapa? Berapa juta? Mungkin ada yang 2 HP-nya, ada 3, 5. Begitu besarnya pengguna. Tinggal kita bagaimana dampak positif sama negatifnya kita. Ya. Sekarang Bapak Ibu ada undang-undang IT untuk bermedia sosial. Adik-adik pramuka ada aturannya. Siapa yang mengirim berita? Ibu betul. Ya. Ya. Berita-berita menyebar berita bohong bisa dihukum. Ini. Ya. Mungkin ada sudah pernah mengirim, saya nggak dihukum. Ya mungkin dia aparat kepolisian. Ada mau kemana dia tahu. Siapa yang mengirim berita bohong? Pramuka dia tahu, oh di Bekasi kemana dia tahu. Tinggal mau tidak kan polisinya. Ya ini ada aturan bermedia sosial. Bukan saya berkuti pakar. Oh, saya nggak ngerti, saya berinformasi. Makanya kita menggunakan handphone. Jari kita ini ya nilai ibadah yang kita dapatkan. Saya sekarang Pak, bukan saya mau bersih, bukan. Kalau saya tidak tahu dan mana, saya tinggal, saya nggak mau pusing. Langsung saya hapus. Daripada jadi persoalan, wah, ada kabar apa saya kirim. Belum tahu sumbernya, ada itu. Mengurangi itu tidak bernilai positif, tidak hilang. Itu ya, ini ada begitu bencana sekali. Karena tiap hari kita menggunakan handphone. Kadang kita, saya mau ke kantor, ketinggalan HP. Wih, HP-nya lebih penting daripada belum lagi kalau ibu-ibu, ya saya minta maaf ya, biar tidak ngantuk, masak saja, dia share. Dia share. Saya lagi masak loh. Selama bernilai positif, saya tidak. Jangan sampai nilai yang menimbulkan ibadah yang tidak baik kan merugikan kita. Oke, lanjut. Kalau ada yang ngantuk, saya permisi, nggak apa-apa ya. Santai saja. Kalau di diklat bela negara, pendidikan dalam bela negara, apa mau di Kodim atau di mana? 3 hari atau berapa hari itu kegiatan lapangan yang memang ada misi baris berbaris protokol yang macam-macam harus dilakukan. Itu bentuk bela negara. Ini aturannya bela negara. Jadi forum FKBN dan teman-teman ini juga harus diketahui. Tadi saya sampaikan awal, bela negara itu wajib ini ada regulasi. Ada di semua, di satu jelaskan. Sekarang kalau kita bela negara, mau jadi dosen, mau jadi kader, ini ada. Kalau Pak Cahyo mau jadi guru, kayak Pak Amir atau ada Ipakat Pemuda Pancasila mau jadi guru, dia harus ikut ini. Selama 15 hari diklat pendidikan latihan fasilitator bela negara mengajar, diperbolehkan mengajar, mau di perguruan tinggi mau di mana, kalau dia sudah ikut fasilitator bela negara selama 15 hari. Nanti kalau ada yang mau ikut tinggal bersurat saja ke Kabadiklat Kemhan, pendidikannya di UPI Bogor. Tapi tidak bisa diwadahi langsung semua karena seluruh kementerian dan lembaga mau ikut biar dia memberikan pencerahan di tiap-tiap instansinya. Lanjut Mas.
cepat. Kemudian, ya, belum ada ya. Kamu kayak mana tuh belum bukan? Di mana mobil bakar? Kemarin, saya bercerita kemarin, Pramuka, dia diklat bela negara 2 hari 1 malam. Pramuka, SMP. Jadi FKBN Kota Bekasi kerjasama sekolahan. Dia dimasukkan di diklat. Dia diajari mandiri, tidak boleh ikut orang tuanya. Menginap di situ selama 2 hari semalam. Itu nanti bisa kayak Kota Bekasi kerjasama sekolah. Ini bela negara wajib. Tidak ada orang melarang bela negara. Mau bupati mau pak, kayak siapa tadi Kespan ini. Kalau dia tadi tidak mendukung saya bisa apa? Makanya dia datang sangat berterima kasih ke FKBN Kota Bekasi. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, di dalam undang-undang tadi yang mana keikutsertaan warga negara, usaha bela negara ada 4. Serta warga kita ini warga apa? Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Jadi di kampus sekarang ospek, sekarang diganti MOS, masa orientasi siswa. Diberikan ini pembinaan kesadaran bela negara selama 7 hari. Jadi ada metode kelas, ada metode diklat di kampus. Kalau kampusnya tidak melaksanakan bela negara sesuai aturan, dia tidak mendapatkan nilai kredit poin kampus. Makanya dia berlomba kampus juga untuk melakukan bela negara. Mahasiswanya tidak ikut, dia tidak bisa terus diikutkan dulu MOS untuk bela negara. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 poin. Yang kedua, ada Latsamil seperti komcat, komponen. Mungkin pernah dengar ya Bapak ya? Tahun ini penerimaannya di IKN 1.000 orang. Tahun depan 2.500 tahun depan. Wilayahnya belum saya tahu, tapi sudah ada perencanaannya 2.500 untuk komponen cadangan. Bagaimana membantu TNI, membantu negara kita jika terjadi ancaman atau perang dari negara-negara lain. Kemudian yang berikutnya bisa juga menjadi tentara yang ambil selaku warga negara. Yang ketiga, 4, pengabdian sesuai profesi. Itu bisa bela negara. Contohnya dia dokter, dia melakukan pemeriksaan yang baik, guru dia mengajar yang baik, profesi. Ini kalau kita usaha bela negara ada 4. Nanti kalau ada nanti saya suruh baca. Kemudian berikutnya selainnya yang berbahan. Cepat tidak cepat. Oke, ini juga perlu aku Bapak Ibu tahu. Ancaman negara, ancaman terhadap pertahanan negara. Kalau kita lihat ada ancaman kedua, ada ancaman potensial. Kalau ancaman ini antara negara kita Islam Brunei kita ini masih jauh tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Pak Prabowo sekarang saya lihat setelah dilantik Pak Prabowo dia berkunjung ke negara-negara menjalin dengan baik sehingga tidak terjadi gesekan. Coba kita lihat apa itu Ukraina sama Uni Soviet, coba mau makan Uni susah tuh ada tembakan, apalagi itu Palestina sama, coba gimana coba perang kocak semua berantakan. Nah Pak Prabowo sekarang ini Pak Presiden dia berkunjung silaturahim Australia untuk menjalin bilateral yang baik biar negara kita tidak saling. Kemudian berikutnya ada ancaman aktual inilah, ada narkoba, bencana alam, separatisme dan lain-lain. Jadi yang kita sama-sama harus waspada. Kayak sekarang banyak sekali narkoba, ya mudah-mudahan di sini tidak ada ya, karena bisa merusak kesehatan, merusak lain-lainnya, kehidupan kita menjadi tidak normal. Kenapa?
Ada perlu didiskusikan? Waktu. Tidak benar. Sangat tidak benar. Oke. Lanjut. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, bela negara di luar negeri juga ada. Bukan di Indonesia saja, banyak di luar negeri juga ada. Hanya metode dan caranya berbeda-beda yang dilakukan. Lanjut. Apa bela negara? Bagaimana implementasi? Coba lanjut. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku selaku warga negara, ya. Mau saya perorangan, mau kelompok dalam menjaga kedaulatan yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dan negara kelangsungan dan lancar. Jadi saya tadi Pak Kasih juga bilang, Bapak Ibu yang kami hormati kesini saja sudah bela negara. Niat baik datang mendengarkan Pak Amir ngoceh. Nggak jelas Pak Amir ngoceh apa yang Pak Amir ngoceh. Ya kan? Itu ada orang diundang jadi tidak hadir. Hal kecil mungkin kita bersih, jaga sampah, jaga kebersihan. Mampu nggak kita? Insya Allah mampu lah. Itu bernilai banget. Lanjut Mas. Tadi sudah sampaikan bela negara. Ada dua bentuk, ada diklat, ada sosialisasi. Nah, kalau ada yang mau diklat, boleh, kita boleh. Apakah kemarin Pemuda Pancasila diklat juga? Saya hadir juga. Di Pakat kemarin ada pelatihan, saya hadir juga di Pakat. Pak Haryana. Ini kelompoknya Pak Haryana atau kelompoknya Haryana? Terima kasih. Bapak Ibu, saya ngoceh. Ini ormas banyak. Setelah terbentuk, banyak menjadi ketua. Jadi berseberangan. Terima kasih sekali Pak. Kemarin dua kelompok. Sekarang sudah. Apa namanya? Lebih baik disatukan bersama. Apa kemauannya? Mari kita lakukan bersama. Kalian yang ke kantor saya. Ini juga FKPP kayaknya buat banyak. Ada yang muda, ada senior, oke ya. Oh maaf, kebanyakan senior ya. Sini, sekarang bela negara. Tadi saya sampaikan ada 5 materi atau metode yang kita lakukan. Yang pertama cinta tanah air. Kedua sadar berbangsa bernegara, rela berkorban berbangsa negara kedua memiliki kemampuan. Ada 5 yang perlu kita lakukan untuk melakukan bela negara. Nanti kita lihat mulai dari lanjut. 1. Cinta tanah air. Jadi tidak ada lagi bantahan kita tidak mencintai Indonesia. Tadi malam main bola. Walaupun kalah, tapi kan berasa ini yang luar biasa. Nah, kita harus bagaimana pertahanannya rasa cinta kita terhadap. Banyak yang harus bisa kita lakukan. Kita masuk dari berapa banyak yang kita lakukan. Memahami sejarah saja itu sudah bukti. Tidak ada lagi. Tidak mencintai Indonesia, kita coba cari pacar, cari suami, cari pacar. Memang tidak saja mungkin ya pindah ke Timur Timur. Kalau tidak mencintai Indonesia, banyak harus kita lakukan untuk menimbulkan cinta tanah air. Ini menggunakan batik saja itu sudah bukti kita. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian budaya, walaupun sekarang sudah mulai bergeser, sudah mulai menurun ya, kearifan lokal karena teknologi. Sekarang mari kita rapat
di pendidikan kita berusaha supaya budaya-budaya lokal digiatkan kembali. Jadi jangan sampai bilang, oh kalau banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau aduh, selainnya 4 lagi, aduh. Ada pramuka, ya. Nanti kalau ada pramuka ikut upacara itu sekarang, nanti kepala sekolahnya bisa ke Amir, nanti kita ikut hari berapa? Ini Pak Prabowo jadi tanggal 19 Desember. Saya bilang dipakai tidak. Bilang mungkin orang enggak. Saya kirim surat ke ketua ngomong. Ya, terima kasih. Wujud ya. Itulah tadi. Kemudian berikutnya, sadar berbangsa bernegara. Sadar berbangsa bernegara. Kesadaran akan posisi kita dari bagian bangsa dan negara. Banyak yang harus bisa dilakukan. Antri itu sudah. Itu sadar berbangsa. Di lampu merah kita berhenti. Oh, ada yang